Jumpa lagi di channel Cakep Balai Bang Ji dengan Bang Munir pastinya. Apalagi kalau kita nggak ngimpleng KT ya Bang Po. Kita impleng KT konsentrasi nih hari. Karena aneh nih dari tadi mau bikin video susah banget mau konsentrasi. Mau ketemu konsentrasi itu susah banget. Ternyata ini ada hikmahnya ya. Aneh nggak dikasih konsentrasi, aneh impleng aja KT konsentrasi. Abang Po pasti ngerasain dimana rasanya ketika kita mau ngerjain sesuatu agak selesai-selesai. Gimana kita ngerjain sesuatu mau mulainya bingung mau dari mana ya Bang Po. Atau kita kadang-kadang mau tidur kagak bisa tidur. Ternyata ada kata konsentrasi yang kudu kita impleng biar kita ketemu jalan keluarnya. Ketemu jalan keluar. Ngimpleng bukan sembarang ngimpleng, ngobrol bukan sembarang ngobrol Abang Po. Kalau Abang Po nonton video ini pasti ada manfaatnya, apalagi kita yang mau berpikir, mau nangkep makna, mau ngambil hikmah buat langkah kehidupan kita ke depan pastinya. Nah sekarang kita mau ngimpleng kata konsentrasi nih Abang Po. Yang namanya konsentrasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu ada 4 artinya. Pertama apa? Pemusatan perhatian atau pikiran pada satu hal. Yang kedua, pemusatan tenaga, kekuatan, pasukan dan sebagainya di satu tempat. Itu yang kedua. Yang ketiga ini pemusatan beberapa penerbit dalam satu kekuasaan. Nah, yang keempat nih, ini kata kimia nih Abang Po nih. Persentase kandungan bahan di dalam satu larutan. Itu konsentrasi ya. Itu Abang Po menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah sekarang gimana kita cari maknanya, kita gali terus sampai kita dapat hikmahnya. Ada 3 penyebab kenapa kita nggak konsentrasi rupanya Bang Po. Yang pertama itu penyebab internal Penyebab internal ini yang sering kita rasain kalau kita lagi ngerjain sesuatu tiba-tiba keingetan tuing aja keingetan satu hal yang lain. Nah ini emang nggak bisa dihindarin Abang Po, karena yang namanya kita ini walaupun kita punya satu otak tapi ada 2 yang bekerja di sono. Yang pertama itu kalau kata buku apa itu thinking mind. Thinking mind itu ya pikiran kita agak liar emang Abang Po, liar kemana-mana kadang-kadang keingetan ini keingetan itu yang kagak inget tiba-tiba keingetan itu bisa aja datang Abang Po. Tapi tenang Abang Po, kita kudu sadarin kalau kita namanya punya observed mind mengontrol pikiran dengan pikiran lagi ya Bang Po. Coba deh Bang Po harus kudu sadar ketika kita lagi mikirin kayak gitu, naikin tuh observe mind kita. Makanya kita kudu bener-bener, wah ini gue mikirin ini penting kagak kagak penting nih, padahal gue lagi ngerjain ini nih biar bisa cepet selesai observe mind dinaikin Abang Po pikiran di atas pikiran kita yang dadakan itu tadi lebih teratur dia. Tapi jangan dilawan Abang Po, ketika kita lagi kedatangan tamu pikiran yang lain yang kita nggak pengenin jangan dilawan, karena biasanya semakin kita lawan semakin kepikiran. Kita sadarin aja, ngomong sama diri sendiri, gue lagi inget itu. Tapi inget gue lagi ngerjain sesuatu nih, biar kelar ini dulu, ntar baru lu gue pikirin. Kasih waktu berapa 10 menit atau setengah jam ntar gue pikirin. Gue mikirin ini dulu. Jadi kudu kita yang ngatur. Itu internal Abang Po. Abang Po, faktor yang kedua itu faktor dari luar. Dari luar tapi deket banget sama kita, hari-hari kita pegang, yaitu handphone Abang Po. Ini gangguan yang luar biasa dahsyatnya terjadi di kehidupan kita. Kita lagi ngerjain apa gitu handphone bunyi, kita lihat grup, akhirnya kita kemana-mana Bang Po. Buka ini, buka itu, buka ini sampai kita lupa kita lagi ngerjain sesuatu yang sebetulnya urgent. Makanya kalau kita lagi ngusahain kerjaan sesuatu, kalau bisa dimatiin dulu, silent, jauhin dah. Sampai ini kelar baru kita lihat handphone. Yang kedua nih, faktor dari luar yang kedua adalah
ketika kita lagi ngerjain sesuatu, ada orang datang dengan masalah yang lain. Akhirnya kita keenakan ngobrol sama dia, kita lupa ada kerjaan yang urgent. Nah, untuk ngehindarin kejadian yang kayak begini, Abang Po usahain ngumpet juga nggak apa-apa dulu deh kerja. Kalau perlu ditempel di tembok belakang kita itu don't disrupt dulu deh. Yang penting ini kelar biar kehidupan kita lebih produktif. Tuh. Pertama internal, kedua eksternal. Udah ketahuan tuh kita buka langsung jalan. Nah yang ketiga ini ya Bang Po, dari faktor kebiasaan hidup kita yang kagak punya schedule. Ngalir apa adanya. Nah ini Abang Po yang sering juga kejadian. Udah di kantor tapi dia kagak tahu apa aja yang dia mau kerjain nih hari. Udah di tempat belajar dia kagak tahu apa yang dia mau kerjain, apa yang kita mau baca nih. Yang mana yang duluan kita mau baca. Itu juga salah satu penyebab kita akhirnya hilang waktu kita untuk sebuah produksi. Kita jadi kurang produktif. Karena kita nggak punya schedule. Nah hidup itu kudu di schedulein Abang Po. Kita kudu mentingin mana yang penting, mana yang kagak. Jangan sampai kita ngalir begitu aja. Akhirnya kita punya begitu udah sore. Kita renungin, gue ngerjain apa aja ini hari. Ternyata apa yang kita kerjain semuanya kagak penting. Kita kudu sadar kita di mana, waktunya jam berapa, kita kudu ngerjain apa. Jadi kita akan lebih produktif. Kadang-kadang saking ngalirnya sama dirinya sendiri kagak peduli ya Bang Po. Nggak peduli kapan dia bersosialisasi, kapan dia mesti ibadah, kapan dia mesti kerja. Ngalir begitu aja, akhirnya hilang waktunya tanpa produksi apa-apa. Pastiin Abang Po kita lagi di mana, jam berapa kita mesti apa, jangan sampai hilang waktu kita sia-sia. Bang Munir di channel Cakep Bale Bang Ji, yang belum subscribe. Kita ketemu di KT selanjutnya di video berikutnya, semoga ada manfaatnya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai topi yang ini jahit. Ini berpikir positif. Pikir deh. Pakai jaket ya. Pakai jaket bagus juga nih kayaknya. Pakai jaket. Jaket dong. Pakai jaket. Pakai jaket. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bang Munir di channel Cakep Bale Bang Ji. HP lagi kalau kita nggak ngimpleng Abang Po.